Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat Cordova yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya memulai kultum ini, perkenankan saya untuk mengenalkan diri. Nama saya Alesya Valeri dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kisah tokoh ilmuwan muslim yaitu Ibnu Asyatir. Ibnu Asyatir yang memiliki nama lengkap Alauddin Abu Al-Hasan Ali bin Ibrahim bin Muhammad bin Asyatir. Beliau seorang astronom dan matematikawan kelahiran Damaskus pada tahun 1304 Masehi. Beliau seorang ahli astronomi, matematika, dan penemu yang menemukan kontribusi signifikan dalam pembaruan ilmu falak. Ilmu falak adalah ilmu yang mempelajari pergerakan benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang untuk menentukan waktu ibadah dalam Islam seperti sholat, arah kiblat, serta awal bulan Hijriah. Definisi ilmu falak menurut para ahli salah satunya ada dari Syekh Muhammad Sulaiman Al-Mansurpuri. Ilmu falak adalah ilmu yang membahas tentang keadaan matahari, bulan, dan bintang dalam kaitannya dengan penentuan waktu ibadah. Ia diangkat sebagai muwakil di Masjid Umayyah di Damaskus, sebuah posisi penting yang bertanggung jawab atas penentuan waktu sholat dan pembuatan kalender Islam berdasarkan perhitungan astronomi. Dalam perannya ini, Ibnu Asyatir memulai mengembangkan berbagai instrumen astronomi dan menyusun tabel perhitungan waktu yang lebih akurat. Kontribusi Ibnu Asyatir dalam astronomi ada beberapa. Yang pertama, model geosentris yang lebih akurat. Pada masa Ibnu Asyatir, teori astronomi yang dominan adalah model geosentris Ptolemeus yang menyatakan bahwa bumi adalah pusat alam semesta dan planet-planet yang bergerak dalam lintasan melingkar yang kompleks. Namun, model ini memiliki banyak kelemahan terutama dalam menjelaskan gerakan tidak beraturan dari planet-planet di langit. Yang kedua, ada instrumen astronomi dan jam matahari. Yang ketiga, ada kitab Al-Jiz. Salah satu hal paling menarik tentang Ibnu Asyatir adalah bagaimana teori memiliki kemiripan mencolok dengan model heliosentris yang dikembangkan oleh Kopernikus pada abad ke-16. Dalam model Kopernikus, matahari berada di pusat tata surya sementara bumi dan planet lainnya mengelilinginya. Penelitian modern menunjukkan bahwa ada kemungkinan Kopernikus memiliki akses ke manuskrip astronom muslim termasuk karya Ibnu Asyatir. Ini menunjukkan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa tidak terjadi dalam isolasi, tetapi mendapat pengaruh dari dunia Islam. Meskipun namanya tidak sepopuler Kopernikus di dunia barat, kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan sangat besar. Ibnu Asyatir adalah bukti bahwa ilmuwan muslim pada abad pertengahan memainkan peran penting dalam kemajuan sains dan teknologi yang kemudian diwarisi oleh peradaban dunia. Secara matematis, Ibnu Asyatir memperkenalkan konsep earth cycle yang lebih kompleks untuk menjelaskan pergerakan planet khususnya Merkurius dengan lebih akurat. Model geometri yang dikembangkannya berhasil menghilangkan eksentrik dan ekuan yang ada dalam teori Ptolemeus sehingga menghasilkan model yang lebih sesuai dengan pengamatan empiris. Selain itu, Ibnu Asyatir juga menciptakan berbagai alat astronomi seperti astrolabe untuk mengukur waktu dan posisi benda langit, serta jam matahari yang digunakan untuk menentukan waktu berdasarkan bayangan matahari. Inovasi-inovasi ini menunjukkan keahliannya dalam menggabungkan teori dan praktik dalam ilmu falak. Dengan karya Ibnu Asyatir yang ditulis sekitar 100 tahun sebelumnya yaitu Nihayat al-Usul fi Tashih al-Usul, hal ini menunjukkan bahwa pemikiran Ibnu Asyatir mungkin telah mempengaruhi perkembangan teori heliosentris di Eropa. Atas kontribusinya yang besar, Ibnu Asyatir dikenal sebagai tokoh pembaharu dalam ilmu falak yang membantu menggiring astronomi menuju pemahaman yang lebih modern tentang alam semesta. Semoga kisah singkat ini dapat menjadi pengingat kita untuk terus meningkatkan iman dan amal soleh. Jangan pernah lelah untuk berbuat kebaikan karena setiap kebaikan akan berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.